Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yaqin. Amma ba'du. Santriwati yang Ana cintai karena Allah, mohon maaf hari ini Ana belum bisa ke pondok pesantren. Qadarullah baby Maryam harus dirawat di rumah sakit. Mohon doanya kepada santriwati, semoga baby Maryam segera sembuh kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik santriwati, hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam pasal ke-6. Sebelumnya dihadirkan dulu hatinya, bersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati, sombong, ujub, ria, hasad, dengki. Bersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati tersebut yang bisa menghalangi keberkahan ilmu kita. Bersihkan dan sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam hati kita. Allah, Allah, Allah. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tahhir arsilatana minal kidbi wa qulubana minan nifaqi wa ulumana wa a'malana minar riya'i wa absarana minal khiyana. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Amin. Baik santriwati, sudah ditulis untuk hikmah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru amadil ata'i. Janganlah karena keterlambatan datangnya pemberiannya kepadamu, yaitu pemberian Allah kepada kita, ma'al ilhahi fid du'ai, saat engkau telah bersungguh-sungguh dalam berdoa, mujiban liya'sika, menyebabkan engkau berputus asa, fahuwa domina lakal ijabata, sebab dia Allah telah menjamin bagimu suatu ijabah atau pengabulan doa. Fima yakhtaruhu laka, pada apa-apa yang dia pilih untukmu. La fima takhtaru linafsika, bukan apa-apa yang kau pilih. Wa fil waqtil ladzi yuridu, dan pada waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turidu, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Bukan pada waktu yang engkau kehendaki. Baik sahabat billah. Dalam kitab Al-Hikam ini pasal ke-6 adalah mengenai tentang doa dan ijabah. Allah itu sudah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah engkau kepadaku, niscaya akan aku perkenankan doamu. Doa di sini bukan hanya dalam bentuk duniawi saja, tetapi doa itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Misal kita bermohon kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah menerima tobat kita. Misal seperti itu. Jadi bukan hanya kita tuh ingin masalah duniawi saja ketika kita berdoa kepada Allah. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, dunia yang kita pinta kepada Allah tidak Allah datangkan, misal Allah tidak menghendaki hal itu, maka akan membuat kita kecewa. Maka dalam hal ini, ketika berdoa adalah bentuk ibadah kita kepada Allah, supaya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah,
supaya kita lebih dekat dengan Allah, supaya tumbuhnya mahabbah atau cinta kita kepada Allah. Pemahaman tentang Allah dalam mengabulkan doa. Banyak dari kalangan kita berkata, aku sudah lama sekali berdoa kepada Allah, tetapi kenapa Allah tidak mengabulkan doaku? Misal, ada perkataan seperti itu. Dari sini, kita bisa pahami kalau ada yang namanya fikih doa, adab dalam berdoa. Di situ ada perbedaan. Allah tidak mengabulkan doa atau Allah belum mengabulkan doa. Allah mengabulkan doa-doa kita dengan 4 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa hambanya sesuai dengan apa yang dipinta. Yang kedua, Allah memberikan yang lebih dari apa yang kita pinta. Karena Allah maha mengetahui tentang apa dan keadaan kita. Lalu yang ketiga, Allah menjauhkan diri kita dari sesuatu yang kita pinta kepada Allah. Jadi ada sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak baik buat kita. Sebagaimana Allah berfirman, ini tuh kayaknya tuh baik menurut kita misalkan. Ini tuh sepertinya baik menurut kita, tapi belum tentu baik di hadapan Allah. Dan misalkan sesuatu yang terjadi pada saat kita saat ini sepertinya buruk untuk kita, kata kita. Tapi sebenarnya itu adalah baik bagimu. Itu firman Allah. Hanya manusia kerap terjebak oleh ketidaksabaran dan waham, kesalahan pemikiran tentang dirinya sendiri. Seperti ketika seorang sahabat ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar berjodoh dengan si fulanah? Apa yang Rasulullah SAW jawab? Sebagaimanapun kamu berdoa dan para malaikat berdoa agar engkau berjodoh dengan si fulanah, jika memang itu tidak berjodoh, maka tidak akan Allah persatukan. Lalu yang keempat, Allah mengganti permintaan hambanya dengan pahala yang akan Allah berikan pada hari kiamat kelak. Jadi kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apapun yang kita pinta kepada Allah. Karena Allah maha mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Dengan cara memperbaiki hubungan kita dengan Allah itu adalah kita harus senantiasa menjauhkan diri kita dari prasangka buruk kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Aku sesuai dengan prasangka hamba. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat Ana sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahannya, tentu itu datangnya dari Al-Fakirah sendiri, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.